Ya, baik Bapak Ibu sekalian, setelah kita mengunjungi Pak Robi di Surabaya yang mengembangkan lobster di ruko lantai yang keempat begitu ya, di tengah-tengah kota Surabaya yang hiruk pikuk. Nah, sekarang saya sudah sampai di Prigen ya, Prigen dataran yang cukup tinggi ya. Dan di sini belakang saya juga pemandangannya indah sekali, ada gunung dan sebagainya. Dan ini juga salah satu tempat wisata juga. Dan pada kesempatan ini kita akan bertemu dengan Bapak Ozi ya. Pak Ozi di Prigen ini sudah mengikuti pelatihan budidaya lobster secara online melalui Zoom, dan kemudian juga sudah membeli indukan dan memelihara lobsternya di daerah Prigen ini. Namun ada beberapa kendala yang Pak Ozi hadapi. Nah, kita akan coba lihat kendalanya seperti apa. Apakah berhubungan dengan suhu di sekitar sini yang cukup dingin, ataukah mungkin ada hal yang lain yang perlu kita bisa bantu untuk menyelesaikan masalahnya. Baik, kita ikuti saja. Kita akan bertemu dengan Pak Ozi di peternakan budidaya lobsternya. Apa kabar? Baik, Pak, baik. Oke, kita ngikutin mobil Bapak ya? Ya, Bapak saya di depan, Bapak ikut ya. Boleh. Oke, Nah, baik. Akhirnya sampai juga ya di Prigen. Ini memang posisinya 650 di atas permukaan laut. Oh, tapi nggak terlalu dingin juga sih sebenarnya ya. Nah, hari ini kok pas nggak terlalu. Iya, mari Bu. Biasanya bisa sampai kalau malam 21-an. Oh, ini ada piara burung ini ya, lovebird. Wah, ini dia nih yang saya cari-cari. Jadi di satu area ini Pak Ozi tidak hanya pelihara lobster air tawar, tapi juga ada beberapa binatang ya seperti burung, landak, dan juga di sini kolam-kolam kecil ini dan juga kolam yang kotak ini. Ini Pak Ozi pembesaran ikan koi. Jadi beliau beli ikan koi yang ukurannya kecil lalu dibesarkan di kolam-kolam semen ini. Ya, ini juga ada kolam terpal ya, digunakan untuk pembesaran ikan koi. Tapi ternyata tidak hanya berhenti di situ Bapak Ibu sekalian. Pak Ozi ini juga punya rumah jamur ya, di mana di dalamnya ini ada baklok-baklok itu ya, jamur untuk produksi, jamur untuk konsumsi. Jadi di satu area ini macam-macam nih, ada binatang, ada yang kemudian binatang darat, lalu ada juga binatang air, dan juga tambahan lagi ini ada jamur. Sumber air yang digunakan untuk seluruh kolam-kolam lobster dan juga ikan-ikan ini menggunakan air pegunungan yang ditampung di dalam kolam penampungan ini. Dan tidak berhenti di situ, ternyata juga di sini ada kolam pembesaran ikan lele. Wah, jadi tempat ini benar-benar lengkap, ada semua agrobisnis. Berapa suhunya sekarang? 5,5. 25,5. Hampir 26 lah. Oh, oke, sip. Karena suhu di daerah ini dingin, maka kita coba menaikkan suhu dengan cara menutup kolam terpal lobster ini menggunakan plastik transparan sehingga menahan panas dari sejak siang sehingga malam tidak terlalu dingin. Ya, di sini ada satu rumah lagi yang Pak Ozi gunakan untuk meletakkan lobster-lobster yang sedang bertelur di kontainer-kontainer plastik yang dengan sistem filter di setiap kontainer plastiknya. Penggunaan filter di setiap kontainer ini suatu hal yang baik, meskipun memang secara listrik akan mengkonsumsi daya lebih besar, dan harus diperhatikan filter ini di dalamnya harus terdapat busa, kapas filter, lalu kemudian batu zeolit dan juga biobol. Jadi unsur yang paling penting sebenarnya adalah kapas filter dan batu zeolit untuk menyerap racun. Sebagai tambahan bisa ditambahkan biobol untuk tempat hidup dan berkembang biaknya bakteri pengurai. Ada sedikit masukan untuk kontainer plastik ini, yaitu ketinggian airnya sebaiknya dinaikkan ke titik maksimal sehingga mencegah supaya tidak gampang teracuni oleh kotoran si lobsternya.
Di sini Pak Ozi juga punya kolam terpal dengan sistem filter menggunakan ember, dan di dalamnya ada media filternya, dan juga ada tempat-tempat sembunyi untuk lobster menggunakan pipa pralon ukuran 2 inci dengan panjang kira-kira 20 cm lebih. Hanya memang perlu ditambahkan lagi airnya. Ini airnya terlalu pendek, dan juga ada sedikit kekurangan dalam peletakan pompa air dan filter yang terlalu dekat. Ya, nanti itu untuk penyaringan air kurang maksimal. Media filternya sendiri di sini sudah cukup bagus ya. Paling atas ada busa, lalu kapas filter, lalu di bawahnya ada batu zeolit, dan kemudian terakhir ada bioball. Dan setelah itu air baru mengalir kembali ke kolam terpal berisi lobster ini. Secara kandungan oksigen tidak diragukan, pasti kandungan oksigennya tinggi meskipun tidak menggunakan gelembung udara. Nah, tambahan gelembung udara di sini boleh pakai, boleh tidak. Gelembung udara ini bagusnya memang berfungsi sebagai cadangan jika terjadi mati listrik, maka untuk menghidupkan pompa itu butuh listrik lebih besar. Sedangkan untuk menghidupkan oksigen itu lebih kecil listriknya. Iya, jadi ini kan pompanya di sebelah situ ya. Nah, itu kalau di situ masuk ke sana, saring begini air itu cuma muter-muter, yang disaring cuma bagian sananya aja. Nah, jadi kalau bisa pompanya itu agak jauh, di sejauh mungkin. Misalnya di pojokan sini, dia tembak, disedot air, terus tembak ke sana, begitu. Nah, kalau mau beban pompanya jangan terlalu berat, dari sini udah pipanya udah naik ke atas nih. Modelnya pipanya naik ke atas, turun ke sana. Nah, kalau dia pipanya jalan di bawah, dia dorong airnya itu terlalu berat begitu. Pak ibunya juga. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya sudah mengunjungi kolam dari Pak Ozi dan di Prigen. Dan saya lihat cukup bagus tempatnya dan suhunya. Sekarang kita sudah mau berpisah nih, Pak ya. Iya, Pak. Oke, Pak Ozi akan kembali pulang ke Surabaya karena memang rumahnya di Surabaya. Jadi Prigen itu hanya kolamnya aja ya. Oke, baik, Bapak Ibu sekalian, sampai ketemu lagi. Salam lobster ya. Oke. Jangan lupa ikuti terus edisi jalan-jalan ke Farm Lobster Jawa Timur yang berikutnya akan menuju ke Pandaan Pasuruan. Sampai ketemu di video berikutnya.